Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Aku Belajar. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga murid-murid yang baik ini tetap semangat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan pelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Tapi sebelumnya, silakan di like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin. Kita ke Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 5 WIB. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat, malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Kita menuju ke Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 6.00 WITA. Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit. Sebelum bel masuk berbunyi, Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Kita menuju lagi ke Jailulu, Maluku Utara, pukul 7.00 WIB. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore, Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakannya dengan mudah. Waktu menunjukkan 19.00 WIB, 20.00 WITA, 21.00 WIT. Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 19.00 WIB. Buyung mengambil nasi dan sayur. Buyung dan keluarganya makan malam bersama. Pada waktu makan malam, mereka biasa bertukar cerita tentang kegiatan hari itu. Buyung bersyukur ayah dan ibu selalu menemaninya setiap malam. Waktu makan malam selalu menjadi waktu yang dinanti. Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 20.00 WITA. Alang sedang mengerjakan PR. Tidak terlalu banyak PR hari ini. Alang sudah mengerjakan sebagian tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi Alang harus bersiap-siap tidur. Pada hari sekolah, ibu tidak mengizinkan Alang menonton televisi. Alang paham
Ibu ingin dia konsentrasi dalam belajar. Jailulu, Maluku Utara pukul 21.00 WIT. Hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya. Kantuk mulai datang, tetapi Ferdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur, namun Ferdi tidak membaca sambil tiduran. Amati kembali peta perbedaan waktu yang disajikan di halaman sebelumnya. Tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta. Bagaimana perbedaan itu memengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas? Menurutmu, apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Penyebab perbedaan waktu adalah adanya rotasi atau perputaran bumi dan garis bujur, karena setiap tempat di muka bumi memiliki selisih garis bujur 15 derajat. Jadi selisih waktunya 1 jam. Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Kesimpulannya adalah di Indonesia, daerah pembagian waktu dibagi 3, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, waktu Indonesia bagian Timur. Jadi kegiatan masyarakat ataupun rakyat Indonesia berbeda setiap hari disebabkan pengaruh perbedaan waktu. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan memengaruhi kegiatan sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Kamu akan membantu Udin untuk memahaminya melalui kegiatan berikut. 1. Amati gambar peta berikut atau bola dunia yang ada di kelasmu. 2. Amati garis yang melintang pada globe atau petamu yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. 3. Amati pula garis membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Tuliskan hal-hal lain yang kamu temui dari hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Pada peta bola dunia atau globe dapat ditemui garis membelah bumi disebut garis bujur. Garis bujur dibagi 2, yaitu garis bujur barat dan garis bujur timur. Garis yang melingkari bumi disebut dengan garis lintang. Garis lintang dibagi 2, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Bacalah dan cermati teks informasi berikut ini. Sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. 1. Sebutkan
kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. 2. Berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. 3. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang secara bergantian. Sebutkan kata kunci yang ditemukan pada judul dan perkiraan informasi yang akan didapatkan dari bacaan. Jawaban nomor 1 adalah kata kunci pada judul bacaan adalah akibat perputaran bumi. Jawaban soal nomor 2 adalah informasi yang didapat dari bacaan tersebut adalah 1. Akibat atau dampak perputaran bumi. 2. Pengertian garis lintang dan garis bujur. Pada judul perputaran bumi dan akibatnya, silakan dibaca murid-murid yang rajin. Semangat ya. Dari bacaan di atas, temukan kosakata baru. Tuliskan kosakata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah definisinya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Jelaskan makna kosakata tersebut kepada temanmu sesuai dengan kalimat yang kamu buat. Kosakata baru, definisi, makna kalimat. 1. Derajat. Derajat mempunyai makna tingkatan, pangkat, martabat. Kalimatnya adalah bumi membutuhkan waktu 4 menit saat berotasi 1 derajat. 2. Lintang mempunyai makna lebar, malang, garis atau lingkaran. Kalimatnya adalah truk yang mogok melintang di jalan itu. 3. Paralel mempunyai makna sejajar, mirip. Kalimatnya adalah pemasangan lampu di rumah khusus untuk seri paralel. 4. Bujur mempunyai makna panjang dari suatu bidang. Kalimatnya adalah jembatan itu membujur dari timur ke barat. 5. Meridian mempunyai makna tingkatan, hayal pada permukaan bumi. Kalimatnya adalah berkat bantuan meridian, para kartografer dapat menentukan garis bujur dan lintang di sepanjang permukaan bumi. Bacalah kembali teks bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi-informasi penting. Tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam tabel berikut. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang, paralel, dan garis bujur, meridian. Garis lintang adalah garis hayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis hayal
membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Olahlah kembali informasi-informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk buku informasi. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Bagilah kertas A4 menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Tentukan judul bukumu. Buatlah judul yang menarik sehingga membuat orang ingin membacanya. 2. Tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku informasimu. 3. Halaman 2 berisi penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. 4. Halaman 3 berisi kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. 5. Halaman 4 berisi kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Pada halaman 1 ada judul. Contohnya, peristiwa perputaran bumi dan dampaknya. Pada halaman 2, penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu poros. Waktu bumi mengalami rotasi adalah 24 jam dengan perputaran bumi membentuk lingkaran sampai 360 derajat. Perbedaan waktu pada setiap tempat mempunyai selisih garis bujur 15 derajat, jadi mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Dampak dari rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Pada halaman 3, kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. 1. Peganglah senter dan 1 temanmu memegang globe. 2. Arahkan senter, jangan dinyalakan sehingga menghadap globe. Amati globe. 3. Nyalakan senter, amati globe. 4. Perbedaan pada globe di antaranya adalah sebelum senter dinyalakan, semua sisi bidang globe gelap, dan ketika sesudah senter dinyalakan,
salah satu sisi yang mendapat cahaya serta menjadi terang. Pada halaman 4, kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya adalah: 1. Derajat adalah suatu tingkatan dari bawah atau rendah ke atas atau tinggi. Rotasi adalah perputaran bumi pada suatu sumbu atau porosnya. 3. Hayal adalah suatu angan-angan yang sepertinya akan terjadi. 4. Paralel adalah suatu benda yang sejajar atau mirip. 5. Meridian adalah tingkatan hayal pada permukaan bumi. 6. Lintang adalah garis yang melingkari bumi. 7. Bujur adalah garis yang membelah bumi. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan. Bumi, langit, dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatkah kamu tentang interval nada? Kamu telah mempelajari tentang interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi tentang interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan, satu nada kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Pernahkah kamu mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu? Lagu Ambilkan Bulan Bu merupakan lagu anak-anak ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Bapak A.T. Mahmud menciptakan banyak lagu anak-anak yang syarat dengan makna. Amati lirik dan notasi lagu Ambilkan Bulan Bu di bawah ini. Identifikasilah interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu dengan tangga nada C mayor. Gunakan gambar interval nada di bawah ini sebagai acuanmu. Dapatkah kamu menemukan interval dalam lagu Ambilkan Bulan Bu? Interval seperti apa yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Berlatihlah menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, lantunkan lagu tersebut di depan kelas dengan percaya diri. Kamu sudah belajar tentang banyak hal hari ini. Buatlah ringkasan sederhana untuk mengingatkanmu kembali tentang hal-hal yang sudah kamu pelajari. Kamu dapat menggunakan poin-poin di bawah ini sebagai acuan untuk membuat ringkasanmu. Yang pertama, jelaskan kosakata yang terkait dengan topik rotasi, garis lintang, garis bujur.
Jelaskan pembagian waktu khususnya di Indonesia. 3. Jelaskan pengaruh dari peristiwa rotasi bumi. 1. Rotasi adalah gerakan atau perputaran bumi pada porosnya. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. 2. Pembagian waktu di Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat WIT. Waktu Indonesia bagian tengah WITA. Waktu Indonesia bagian timur WIT. 3. Pengaruh dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Demikianlah pelajaran hari ini. Semoga anak-anak cerdas dan hebat bisa memahami pelajarannya dan bermanfaat ilmunya. Dan jangan lupa di like, share, subscribe agar konten ini bisa berkembang dan bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.